Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan syarat batas usia capres-cawapres terus menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai putusan ini dapat membawa dampak negatif terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan umum dan juga integritas hukum di tanah air. Bahkan perbedaan pandangan di internal hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menuai sorotan tajam. Apa yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kepercayaan publik dapat kembali. Berikut liputan khusus Yohana Margarita dan juru kamera Sinta Novita. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam. Polemik putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi soal syarat batas usia capres-cawapres seolah menjauhkan upaya bangsa Indonesia untuk mencapai tahap konsolidasi demokrasi dan hukum yang dibangun dan diperjuangkan sejak zaman reformasi. Dengan dibentuknya Majelis Kehormatan MK yang akan bekerja selama 30 hari, membuktikan ada sesuatu yang harus diluruskan. Desakan masyarakat untuk mengembalikan MK agar jauh dari intervensi kepentingan apapun semakin meluas. Ya pemirsa, pasca putusan MK terkait dengan batasan usia capres-cawapres, MK kemudian mendapat sorotan dari banyak pihak, tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Banyak reaksi dari masyarakat yang menyuarakan agar MK kembali pada marwahnya, pada semangat untuk penegakan supremasi hukum yang lebih lagi. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Arief Hidayat, bahkan menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi MK saat ini. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan sedang bergabung karena perkara yang terjadi di MK. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi dan saya ingin mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat. Bapak, apa kabar? Baik. Bapak, Alhamdulillah. Ya. Akhir-akhir ini Bapak menjadi newsmaker karena banyak sekali pernyataan yang mengundang tanya Bapak. Salah satunya Bapak menyatakan sedang bergabung karena ada prahara di MK. Apa makna dari pernyataan itu, Pak? Ya, demikian ya. Saya itu prihatin dengan kehidupan hukum Indonesia sekarang. Kenapa saya prihatin? Ya, hukum tidak sesuai dengan apa yang harus dijalankan. Artinya begini, the founding fathers itu sudah mewariskan kepada kita, hukum itu harus disinari oleh sinar ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, hukum itu tanpa moralitas adalah nonsen. Sedangkan moralitas tanpa dilandasi oleh keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan juga nggak bisa berjalan dengan baik. Negara hukum Indonesia harus dibangun menurut konsepsi negara hukum yang religius. Artinya semua pembuat hukum dan penegakan hukum harus disinari oleh sinar ketuhanan. Nah, sekarang kehidupan hukum kelihatannya menjauh dari situ. Apa pemicunya? Kenapa Bapak merasakan hal seperti itu? Apa yang Bapak khawatirkan? Jadi saya melihat bahwa hukum ini dijadikan komoditi dalam pengertian kekuasaan, komoditi dalam arti uang. Nah, itu harus salah. Mestinya ini terkait dengan putusan kemarin yang menjadi sorotan publik akhirnya? Saya tidak boleh berkomentar yang menyangkut itu, tapi saya harapkan kita bersama, seluruh rakyat Indonesia, seluruh stakeholder mempunyai kesadaran bersama untuk bisa membangunkan kembali, meningkatkan kembali hukum itu supaya bisa berdiri tegak. Bapak juga mengatakan bahwa Republik Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena ada kekuatan terpusat di tangan tertentu. Maksudnya seperti apa, Pak? Saya melihat begini. Waktu kita menggeser atau mengubah konstitusi, itu mencapai puncaknya adalah paham liberalisme dan individualisme. Itu di tahun-tahun 98, sehingga saya teringat tulisannya Samuel Huntington yang mengatakan
ada pergeseran, ada perubahan dari pemerintahan yang non-demokratik menjadi demokratik. Sehingga di mana semua negara terjadi yang disebut dengan konsolidasi demokrasi. Kemudian yang kedua, ada tulisannya Francis Fukuyama yang mengatakan the end of ideology. Sehingga di Indonesia nampak dalam semua kehidupan kita hampir bergeser ke arah ideologi yang liberal dan yang individualisme itu. Oknum penguasa ini kan berarti kok oknum tertinggi yang bisa melakukan itu. Kalau misalnya mungkin di level media tidak hanya di level tertinggi, tapi siapa yang berpotensi Pak bisa lakukan itu? Semua stakeholder pengemban hukum. Bapak juga mengatakan bahwa waktu zaman Pak Harto, Pak SBY tidak gini-gini amat. Maksudnya seperti apa Pak? Memangnya kalau zaman sekarang seperti apa? Memang setelah perubahan konstitusi itu sudah bergeser ke arah yang saya sebutkan tadi. Karena memang ini ada yang disebut dengan perubahan tren global itu mengarah yang menang adalah ideologi individualisme liberalisme. Nah itu angin kayak begitu itu terbawa ke Indonesia. Sehingga sedikit demi sedikit di Indonesia juga terpengaruh itu. Nah oleh karena itu mestinya saya sungguh sangat waktu Pak Jokowi naik menjadi presiden dengan nawacitanya, dengan revolusi mental, itu saya harapkan itu betul-betul mampu membentuk pergeseran-pergeseran itu. Sehingga di Indonesia berhukum itu betul-betul berhukum sebagaimana yang diwariskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar, yaitu di dalam pembukaannya. Apakah sudah sesuai harapan Bapak terhadap Pak Jokowi? Ternyata di dalam perjalanan pemerintahan beliau itu memang pembangunan infrastruktur itu lebih dititik beratkan. Tapi sedikit abe kita harus mempunyai pendapat yang sama dan kita harus meyakini bahwa di bidang itu ada sedikit abe. Revolusi mental di bidang hukum, di bidang sosial, politik itu mengabaikan atau kita tidak mendasarkan pada amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu Pak, apakah kemudian ini kan sudah berjalan juga Majelis Kehormatan MK, apakah dengan proses yang sudah berlangsung ini bisa mengembalikan lagi kepercayaan terhadap MK menurut Bapak dan terhadap hukum kita? Saya harapkan begini, MK bisa menjadi obat untuk kembali Mahkamah Konstitusi menjadi tegak kembali, mempunyai marwah dan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Saya kira Mahkamah Kehormatan MK ini diharapkan bisa memulihkan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi. Karena kita sebentar lagi mempunyai satu gawe besar, yaitu menyelesaikan sengketa-sengketa dalam pileg, pilpres, dan pilkada. Itu memberikan kepercayaan publik kepada Mahkamah. Dan saya berharap apa yang sudah terjadi di Mahkamah Konstitusi dapat terobati dan kemudian mampu tegak berdiri menjaga konstitusi Indonesia, menjadi the guardian of the constitution yang sekaligus the guardian set of ideology. Nah, Bapak, apakah perlu dibuat sebuah aturan tegas agar Mahkamah Konstitusi dan setiap jajarannya tidak dapat diintervensi dari unsur-unsur politik? Sebetulnya itu sudah ada. Sudah adanya begini, siapa yang bisa menjadi hakim konstitusi? Yang bisa menjadi hakim konstitusi adalah seorang negarawan. Negarawan itu artinya seorang yang berpikir untuk jauh ke depan. Tidak berpikir untuk kepentingan sesaat dan kepentingan-kepentingan apapun, tapi kepentingan menjaga konstitusi dan menjaga tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila. Pasca putusan MK kemarin terkait dengan batas usia cawapres yang jadi sorotan, dan juga Bapak juga berani menyampaikan pendapat-pendapat yang terkait dengan hukum di negeri ini. Apakah dapat teguran atau bagaimana hubungan Bapak dengan hakim-hakim konstitusi lainnya, Pak? Ya, kita baik-baik saja kok. Jadi kita memang berbeda dalam hal itu, tapi di dalam hubungan kita sehari-hari sesama hakim mempunyai tingkat persaudaraan yang tinggi. Tapi kita harapkan kita tidak menyalahkan siapa-siapa dan tidak membenarkan siapa-siapa. Mari kita bersama-sama membangun MK dalam upaya untuk menegakkan konstitusi, menjaga negara demokrasi Indonesia, menjaga konstitusi Republik Indonesia, dan terutama menjaga NKRI berdasarkan Pancasila. Bagaimana menjamin bahwa MK akan belajar dari pengalaman ini dan tidak lagi menjadi kontroversial seperti kemarin? Karena ini perjalanan menuju ke 14 Februari ini masih panjang sekali, Pak. Ya, saya kira dengan situasi kondisi yang terakhir ini,
Saya kira ada pukulan yang sangat berat yang dialami oleh kita semua bersembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira kita mulai sadar kembali bahwa kita harus menjalankan hukum sebagaimana aturan yang ada. Kita tidak boleh bermain-main dalam sisi apapun. Terima kasih, itu saya kira. Terima kasih Pak untuk waktu. Putusan MK terkait kasus batas usia capres ini menimbulkan sejarah baru karena membuat seluruh hakim konstitusi dilaporkan. Majelis Kehormatan MK harus bekerja cepat karena Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan menetapkan Capres-Cawapres Pilpres 2024 pada tanggal 13 November mendatang. Kita berharap prahara dan polemik yang menyeret nama Mahkamah Konstitusi segera usai. Karena MK sejatinya adalah salah satu pilar hukum yang utama, tempat pelabuhan keadilan. Jika MK saja dipertanyakan, lalu kemana kita sebagai masyarakat harus bersandar? Dari Jakarta, Yohana Margareta, Sinta Novita, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.